kita akan berbincang langsung dengan 3 periset berprestasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka adalah Ibu Dr. Laili Nur Hidayah, Bapak Dr. Jamil Arlin Wibowo, dan Bapak Aris Hermansyah PhD. Ketiga periset ini memiliki segudang prestasi di bidang keilmuan. Sebagian besar merupakan bukti nyata tindakan bela negara yang telah dilakukan. Mau tahu lebih jauh tentang ketiga periset inspiratif ini? Berikut interview kesiagaan bela negara bersama periset kita. Latar belakang sebetulnya saya latar belakangnya hukum, terutama hukum lingkungan. Jadi untuk S2 saya dari University of Queensland, Australia, TC Burney School of Law, itu penelitian untuk tesis saya tentang transboundary haze pollution in the ASEAN region. Jadi pencemaran lintas batas di ASEAN. Dan untuk S3 sama jadi hukum juga, hukum lingkungan internasional, international environmental law, dan tesis saya tentang transboundary haze pollution in the ASEAN region. Jadi sama antara S1 S2 itu jadi melanjutkan. Jadi penelitian kami di Kelompok Riset Pelatihan pada tadi ya, Justina, lebih ditekankan pada penelitian tadi yang tujuannya untuk merakit varietas unggul baru. Kenapa kita butuh varietas unggul baru? Ini terutama karena memang kebutuhan beras ya di negara kita, khususnya ada kita bahan pokoknya dalam beras itu terus meningkat, sehingga kita perlu teknologi yang efektif dan efisien ya untuk bisa tetap mempertahankan produksi beras kita, mengimbangi pertambahan penduduk yang terus meningkat. Nah, salah satu teknologi yang krusial untuk meningkatkan produksi padi dan juga mempertahankannya secara berkelanjutan adalah varietas unggul. Dan ini di kelompok kami tim kami bekerja bagaimana kami bisa merakit varietas unggul baru yang lebih adaptif dan perubahan iklim, lebih tahan terhadap penyakit, dan juga mutu berasnya juga sesuai dengan selera pasar ya di Indonesia. Untuk memotivasi masalah lingkungan, pertama sebetulnya dari S1 saya sudah tertarik dengan masalah lingkungan, karena isi lingkungan itu mungkin kalau sekarang ya isu yang seksi gitu, jadi isu yang banyak funding grant itu ngasih dana gitu, terutama dengan permasalahan climate change, perubahan iklim, itu kan permasalahan global dan itu membutuhkan dan permasalahan urgent yang harus dihadapi semua negara di dunia, dan semua perhatian di dunia itu terfokuskan bagaimana caranya memitigasi dan adaptasi perubahan iklim supaya bumi ini tidak mengalami pemanasan global dan mengalami dampak-dampak yang buruk bagi lingkungan, bagi masyarakat dan sebagainya. Yang pertama, satu modal yang paling utama milik saya adalah bahwa saya menyukai proses riset. Nah, berbasis rasa suka itu maka membantu saya untuk dapat lebih kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, tantangan yang ada itu tidak saya anggap sebagai kendala, tapi itu saya anggap sebagai suatu dinamika yang alami dirasakan oleh peneliti. Nah, dengan demikian maka saya akan lebih enjoy, lebih tenang dalam menghadapi berbagai permasalahan, sehingga nanti proses penelitian dapat berjalan dengan lebih lancar. Kata kuncinya adalah saya menyukai. Peneliti itu memang sekarang itu kita lihat untuk khususnya untuk bidang keilmuan saya, itu keilmuan pendidikan, itu risetnya kan relatif tidak banyak aktivitas fisik gitu. Nah, banyak dominan aktivitas otak. Nah, sedangkan kita itu dalam proses kehidupan tentunya harus balance ya antara fisik dan otak gitu. Karena kalau kita mengembangkan atau kita mencoba untuk menajamkan otak saja, tapi tidak didukung dengan fisik yang baik, ya tentu produktivitas kita juga tidak akan dalam jangka panjang gitu. Nah, tapi kalau otaknya kita asah, kemudian fisiknya kita gembleng, kita bugar, nah peneliti yang bugar otomatis nanti akan bisa memberikan kontribusi yang lebih lama pada bidang penelitian. Nah, itu yang selama ini saya coba ikhtiarkan. Dan juga sekarang mendapatkan lagi dana dari koneksi research grant dari pemerintah Australia bekerja sama dengan Griffith. Itu dananya sekitar 3 miliar untuk melakukan riset tentang sea level rise, post labor dan climate change, kita fokus on global development. Karena track record saya dari dulu penelitian tentang sea level rise, jadi saya dengan track record itu mendapatkan research grant dari koneksi research grant, dan itu mungkin pencapaian terbesar dari saya, karena itu mendapat sekitar 3 miliar gitu ya untuk riset
dan kita melibatkan dari para peneliti pusat riset hukum itu sekitar 12 orang dan juga peneliti dari pusat riset lain gitu. Selama menjadi peneliti selama ini memang kalau kita mau mencermati prestasi, saya kira tidak ada prestasi ya, tapi kita cuma mencoba untuk melaksanakan sebaik mungkin proses riset sesuai dengan protokol riset, di mana protokol riset itu kita laksanakan sehingga menghasilkan suatu luaran yang representatif, luaran yang mencerminkan kondisi asli dan bisa jadi wacana serta rekomendasi untuk perbaikan masa mendatang. Salah satu yang mungkin saya pikir atau kami lihat dampaknya sudah mulai kelihatan adalah ketika kami bisa menghasilkan yang terakhir tahun 2019 ya atau 2020 saya itu kita menghasilkan, tim kami bisa menghasilkan varietas unggul untuk lahan kering itu namanya 13 Fontis, di mana tidak hanya dia adaptif terhadap lahan kering, yang artinya dia tahan keringan, kemudian tahan terhadap tanah masak, masalah-masalah di tanah kering, tapi juga varietas ini itu punya nilai lebihnya adalah dia punya kandungan zinc yang lebih tinggi dibandingkan varietas yang lain, sehingga varietas ini bisa menjadi salah satu solusi ya untuk biofortifikasi zinc, di mana kita tahu zinc masih jadi masalah di Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan teknologi ini bisa menjadi salah satu sumbangan untuk selain meningkatkan produktivitas padi di lahan kering juga bisa menekan tadi efisiensi zinc di Indonesia. Tipsnya terus fokus pada satu tema yang Anda sukai. Jadi kita harus punya passion gitu. Jadi passion penelitian di situ gitu. Misalnya tentang isu apa yang diminati. Contohnya perubahan iklim. Ya tetaplah fokus dengan bidang itu supaya Anda dikenal di masyarakat dengan ahli di bidang itu gitu. Kita membangun track record. Pertama menulislah yang banyak gitu, baik itu di di jurnal-jurnal, terutama jurnal internasional, karena itu impactnya kita bisa diundang menjadi narasumber di TV, di podcast, di TV nasional. Jadi dengan tulisan-tulisan kita yang ada di jurnal internasional, di buku dan juga di media kayak The Conversation gitu, dan media-media lainnya gitu. Jadi lebih banyak menulis terkait dengan tema kajian yang menjadi expertise kita. Jadi kita dikenal sama sama masyarakat bahwa kita ahli di bidang itu gitu. Jadi kita belajar misalnya bagaimana cara melakukan riset dengan baik, tulisan dengan baik, kritis kritis dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan di penelitian, terus bagaimana menganalisis hasilnya. Jadi sebetulnya kita banyak belajar dari pertama mentoring itu, banyak belajar aja dari teman-teman yang lain dan juga senior-senior, dan siapa aja kita harus maksudnya tetap belajar. Ya, tanamkan pada diri sendiri bahwa apa yang dilakukan sebagai seorang peneliti itu dapat memberikan imbas yang pertama. Yang kedua, untuk mengelola suatu riset, biasakan untuk melaksanakan riset berbasis permasalahan. Nah, dengan demikian maka kalau kita berbasis permasalahan maka akan memberikan imbas. Yang ketiga, laksanakan proses riset berdasarkan protokol yang benar. Nah, protokol yang benar ini akan menghasilkan suatu riset yang benar juga, yang merepresentasikan kondisi asli, yang tidak bias. Itu juga akan menghasilkan imbas. Terus yang keempat adalah kita perlu menjaga etika dalam proses penelitian. Nah, karena kita dalam melakukan peneliti terkadang ada tekanan-tekanan dari pihak eksternal yang membuat kita keluar dari jalur sebagai seorang peneliti. Nah, itu kita harus jaga supaya kita tidak keluar dari jalur tersebut, sehingga kita dapat memberikan imbas dengan maksimal. Yang pertama mungkin yang paling penting adalah kolaborasi. Saya pikir tidak ada penelitian yang bisa kita kerjakan sendiri. Jadi yang saya sebut tadi ya, seperti varietas ini bukan pekerjaan saya pribadi, itu pekerjaan tim ya. Jadi, dan itu juga pekerjaan kumulatif juga, artinya sains itu bukan hal yang kita peroleh dalam setahun ya. Kita bisa menghasilkan varietas itu merupakan pekerjaan kumulatif dari senior kita, diturunkan pada kita, dan juga nanti tentunya akan menjadi modal juga untuk generasi setelah kita. Itu yang pertama ya, kolaborasi. Yang kedua tentunya adalah kemauan kita untuk terus belajar, itu perlu ya sebagai peneliti, karena bagaimanapun ilmu pengetahuan itu berkembang. Kalau kita hanya mencukupkan ilmu yang kita peroleh di kampus, mungkin kita tidak bisa mengejar perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi saya pikir dua itu yang sangat perlu ya, sambil juga mungkin banyak hal lain yang kreativitas dan sebagainya. Tapi saya pikir yang utama adalah kolaborasi dan juga kemauan kita terus meningkatkan kapasitas kita sebagai